Shalom, saya Naomi Ella Monika Sinaga, NIM 200802031 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Kimia kelas 4. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai manusia. 1. Kitab Kejadian 1 sampai dengan 3 mengenai kesaksian dan implikasinya. Kitab Kejadian 1 sampai dengan 3 menceritakan iman kesaksian dari bangsa Israel dalam mengungkapkan masa penciptaan yang dilakukan oleh Allah dalam waktu 6 hari. Allah pun memberikan tugas kepada manusia untuk merawat, menjaga, dan menguasai bumi dan segala isinya. Implikasinya adalah manusia percaya atas kesaksian itu sebagai media penyataan Allah walau bukan dari ilmu pengetahuan modern. 2. Makna kata segambar dan serupa dengan Allah dan implikasinya dalam kehidupan postmodern dan era globalisasi. Allah menciptakan manusia berbeda dengan makhluk ciptaan yang lainnya. Manusia serupa dengan Allah, maksudnya adalah manusia diberikan karakteristik ilahi yang serupa dengan Allah. Karakteristik ilahi itu berupa kesetiaan, kebaikan, akal budi, dan lain-lain. Implikasinya adalah, dalam masa postmodern ini dan era globalisasi, manusia dapat mencerminkan sikap setia dan kebaikan kepada sesama manusia, dan menyadari kedaulatan Allah dalam kehidupannya. 3. Tugas manusia sebagai makhluk sosial. Yang pertama, manusia dengan sesamanya. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak tahan hidup sendirian. Manusia butuh kawan, sehingga manusia butuh dimensi sosial atau hubungan sosial antara yang satu dengan yang lainnya. Sebisanya manusia menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Yang kedua, manusia dengan pasangannya untuk beranak cucu. Laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya, lalu beranak cucu untuk memenuhi bumi dan segala isinya. Namun, pasangan tersebut pun harus memperhatikan kuantitas. 3. Hal gender dan keadilan. Perempuan dan laki-laki itu setara. Dalam dia tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Seperti halnya suami dan istri. Suami bertindak sebagai penyesuai dan istri bertindak sebagai penolong. Namun karena dosa atau kejatuhan manusia ke dalam dosa, terjadi pemisahan. Seperti laki-laki dianggap sebagai lebih berkuasa daripada perempuan. Manusia sebagai makhluk etis. Manusia sebagai makhluk etis adalah manusia menyadari apa yang baik dan yang buruk. Manusia bertanggung jawab atas pilihannya. Manusia jatuh ke dalam dosa akibat kebobrokan moral, contohnya saja korupsi. Akibatnya, suasana semakin terpuruk, sehingga manusia membutuhkan pembaharuan di dalam Yesus Kristus oleh karena kasih karunia Allah. Oleh karena itu, manusia butuh keselamatan yang dari Allah, dan Allah memperbaharui hidup mereka. 5. Pandangan non-Alkitab terhadap manusia. 1. Posisi manusia tidak jelas. Contoh pertama, dalam agama-agama suku, mikrokosmos bagian dari makrokosmos. Contoh kedua, dalam agama Hindu, posisi manusianya pun tidak jelas. 2. Manusia bertanggung jawab pada hukum. Yang ketiga, manusia ada yang tidak percaya kepada penciptanya. Contohnya, komunisme. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Shalom.